Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang membagikan kisah-kisah singkat tentang Santo Padre Pio. Santo Padre Pio Santo di era abad modern saat ini dengan karisma stigmata seorang pendoa dan melakukan begitu banyak hal yang membuat kita tercengang dan heran. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Kali ini kami akan membagikan kisah singkat kesaksian dari saya sendiri sebagai devosan Padre Pio. Saya akan memulai dengan suatu pengalaman sakit. Pada tahun 2021 akhir, saya terkena serangan dan dinyatakan bahwa terjadi penyumbatan pada pembuluh darah di otak saya di tengah dan kiri sebesar 50%. Saya tergeletak hampir 2 bulan. Saya dan anak saya tinggal berdua dan anak saya juga orang yang membutuhkan pendampingan. Jadi bisa dibayangkan ada 2 orang yang tidak berdaya tinggal di dalam satu rumah. Pada saat itu saya hanya memohon kepada Tuhan, belajar dari pengalaman bagaimana Padre Pio mendengarkan permohonan seorang anak yang tidak memiliki pupil mata tetapi bisa melihat. Maka pada waktu itu saya memohon kepada Tuhan dengan perantaraan Santo Pio. Saya mengatakan bahwa secara medis saya sakit. Tetapi bolehkah saya juga mendapatkan mukjizat seperti anak yang tidak memiliki pupil mata tetapi bisa melihat. Dan saya mengatakan, ya secara medis saya sakit. Tetapi bolehkan saya baik-baik saja. Proses panjang yang harus saya lalui, jatuh bangun. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan, bagaimana hati yang hancur, doa yang terus-menerus dipanjatkan tanpa pernah henti untuk memohon belas kasih Allah dan untuk pemulihan kesehatan saya. Saya mengikuti terapi yang cukup panjang. Ada dokter yang mengatakan bahwa saya seumur hidup harus meminum obat. Dan pada waktu itu saya berpikir dan melihat beberapa teman-teman yang sakit, tetapi mereka boleh berkarya kembali. Maka saya bertanya, apakah saya boleh seperti mereka juga? Sebelumnya saya memang setiap pagi mengikuti perayaan Ekaristi karena saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menyambut tubuh dan darah Kristus yang menjadi sumber kehidupan dan kekuatan bagi saya. Saya terus bertanya, apakah aku boleh menikmatinya lagi? Sesekali saya memang hadir di dalam perayaan Ekaristi, kalau tidak terlalu banyak
umat yang memenuhi gereja, jadi misalnya ada kegiatan-kegiatan komunitas. Dan sebagai devosan Padre Pio, saya juga harus selalu mempersiapkan untuk kegiatan-kegiatan devosan Padre Pio. Tentunya dibantu oleh tim yang sungguh luar biasa. Beberapa bulan yang lalu, telah melewati pergumulan yang begitu panjang, maka pemeriksaan dilakukan kembali. Dan puji Tuhan, kemuliaan hanya baginya. Saya dinyatakan tidak ada penyumbatan pada pembuluh darah otak saya. Tidak ada ungkapan lain selain ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Betapa Tuhan mendengarkan jeritan-jeritan. Saya sungguh bersuka cita. Dan saya mencoba menangkap pesan Tuhan lewat penyakit saya. Saya telah dipulihkan karena Yesuslah sang penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Rasanya seperti tidak percaya. Apa iya tidak ada penyumbatan di dalam pembuluh darah di otak saya? Tapi itulah karya Tuhan yang luar biasa. Maka saya teringat sabda Tuhan, dan itu menjadi sabda yang terus terngiang dan tersimpan dalam hati saya. Dalam Mazmur 91, khususnya ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Sungguh meneguhkan. Terkadang misteri Tuhan tidak bisa kita pahami. Hanya bisa kita nikmati. Betapa Tuhan sungguh baik. Teramat baik dalam hidupku. Saya yang hina, yang berdosa, tidak layak, hanya debu di alas kakinya. Tapi Tuhan menjadikan saya biji matanya yang berharga. Praise the Lord. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Tidak selesai sampai di situ. Maka beberapa bulan yang lalu, saya kembali jatuh sakit dan harus dirawat. Dan saya terkena autoimun. Maka proses pengobatan berlangsung lagi. Dan di saat-saat kesulitan seperti itu, saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas saya. Tanggung jawab saya
sebagai devosan Padre Pio 108. Saya terus bertanya, apakah aku bisa? Tapi pesan-pesan Padre Pio selalu terngiang. Pray, hope, and don't worry. Dan juga pesan-pesan yang mengajarkan kerendahan hati. Saya mencoba memamahnya. Dan terus belajar dan menimba spiritualitas Padre Pio. Dan kembali Tuhan memberikan saya kesempatan yang sungguh luar biasa. Hadiah yang luar biasa. Saya harus melaksanakan tugas dan berangkat ke San Giovanni Rotondo. Saya terus masih bergumul. Apakah saya bisa? Karena saya tidak atau belum pernah melakukan perjalanan panjang setelah saya sakit. Dan saya terus berdoa kepada Tuhan dengan perantaraan Santo Pio, Bapa rohani saya. Saya sungguh memohon, mungkin perjumpaan saya dengan Padre Pio kali ini akan merupakan perjumpaan saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sungguh mengasihi semua anak-anaknya, siapa saja. Dan saya punya keyakinan bahwa kembali saya akan dipulihkan dari sakit penyakit saya yang baru beberapa bulan saya alami. Dengan hati yang seperti tidak menapak antara ya atau tidak. Saya harus berangkat ke San Giovanni Rotondo. Maka saya memohon kepada Tuhan. Dan saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Kau tahu keberadaanku. Ketika aku tidak kuat-kuatkan aku. Ketika aku tidak mampukan aku. Ketika aku tidak berdaya, ambil alih perkaraku. Izinkan aku melangkah di atas langkah-Mu, mengambil keputusan-keputusan yang berasal daripada-Mu. Gendong aku, Tuhan. Karena saya mengetahui kondisi kesehatan saya. Tidak mungkin itu bisa saya lakukan. Dan kembali saya memohon kepada Tuhan. Izinkan aku melihat kemuliaan-Mu Kau nyatakan dalam diriku, dalam perjalananku. Perjalanan pun dimulai. Tidak mudah. Saya harus berlatih berjalan yang cukup panjang, yang belum pernah saya lakukan.
Setiap saya tidak sanggup, saya selalu memanggil Yesus dan Maria. Karena itulah yang saya belajar dari Bapa rohani saya, Santo Padre Pio. Dan saya selalu memanggil Yesus, Maria. Yesus, Maria. Akhirnya, saya pun tiba di San Giovanni Rotondo. Dan saya bisa bertemu dengan Bapa rohani saya, Santo Pio. Tiba-tiba spirit saya begitu menggelora dan saya lupa kalau saya sakit. Saya menjalani semua perjalanan dengan penuh sukacita, keikhlasan, dan ketaatan. Saya melihat dan merasakan bagaimana Tuhan menjamah saya. Dan Padre Pio menyampaikan doa-doa saya ke telinga Yesus. Banyak hal yang secara manusia, secara akal budi tidak mungkin saya lakukan. Tidak mungkin. Tetapi itu boleh terjadi. Yesus sungguh menggendong saya. Ngambil alih perkara saya. Saya bisa menjalani perjalanan yang sungguh luar biasa. Dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengirimkan malaikat-malaikat manusianya kepada saya. Dan saya boleh menikmati perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus, dengan Padre Pio, dan dengan Bunda Maria. Setiap kali saya mau melakukan hal-hal yang tanda petik sedikit manusiawi, misalnya saya ingin berfoto di satu tempat, di mana seharusnya saya menghabiskan waktu saya untuk berdoa dan mendengarkan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Sebagai manusia, saya juga ingin berfoto ya. Tetapi saya mendengar suara. Kamu mau ke sini untuk berdoa atau berfoto? Maka saya cepat-cepat untuk kembali duduk berdoa. Dan saya hanya mengambil foto secukupnya saja. Dan saya berterima kasih
pada teman-teman saya dalam perjalanan. Yang saya percaya dikirim Tuhan untuk saya boleh menikmati semua belas kasih Allah dan melihat kemuliaan-Nya dinyatakan dalam hidup saya. Perjalanan pun selesai. Kondisi saya baik-baik saja. Dan saya bisa melakukan hal yang secara manusia tidak mungkin saya lakukan. Dan saya percaya Tuhan menggendong saya dan memberi saya kesempatan dan waktu untuk merenung dan bersyukur atas semua belas kasih Allah kepada saya. Tuhan telah mengizinkan saya melihat kemuliaan-Nya dinyatakan dalam hidup saya. Praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Nya. Saya pun kembali ke Indonesia dengan perasaan syukur, sukacita yang luar biasa. Pada waktunya saya harus kontrol ke rumah sakit. Maka dilakukan kembali pemeriksaan. Terutama pada darah saya. Kembali saya bersyukur dan berterima kasih. Semua hasil darah saya baik. Puji Tuhan. Allah sungguh baik. Teramat baik dalam hidupku. Dan aku diizinkan melihat kemuliaan-Nya dinyatakan dalam diriku. Saudari-saudaraku Devosan Padre Pio 108 terkasih. Terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan terus-menerus. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada air mata yang sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bunda Maria. Terima kasih Santo Pio Bapak Rohaniku. Izinkan aku menyampaikan ungkapan syukur terima kasihku kepadamu, ya Tuhanku dan Allahku. Jesus, I trust you. Jesus, I trust you. Jesus, I trust you. I love you, my Jesus, my Savior. I love you. Terima kasih, Bunda Maria. Terima kasih Engkau telah menyampaikan ke telinga putra segala cerita dan tangisanku. Terima kasih Padre Pio Bapak Rohaniku.
Kau selalu mengajarkanku untuk menjadi jalan. Untuk meringankan penderitaan. Terima kasih. Terima kasih saudari-saudaraku devosan Padre Pius 108. Biarlah kita terus boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita masing-masing. Saya belajar banyak dari semua peristiwa yang saya alami. Untuk terus belajar setia, taat, dan percaya. Dan yang paling penting, mengampuni. Tidak mudah, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Sabda Tuhan yang terus terngiang, saya ulangi kembali. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Percayalah saudari-saudaraku. Setiap beban berat, penderitaan yang kita alami, Tuhan mau membentuk kita. Membentuk kita untuk selalu bergantung kepadanya. Bahwa dialah sumber kekuatan kehidupan kita. Dan sejak saya kembali dari San Giovanni Rotondo, saya sudah kembali bisa mengikuti perayaan Ekaristi setiap pagi. Praise the Lord. Praise the Lord. Semoga saudari-saudaraku para devosan yang juga sedang mengalami pergumulan, jangan putus asa. Jangan pernah bersungut-sungut. Datanglah kepadanya. Letakkan semua beban berat di kaki salibnya. Dan percayalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Apapun itu, baik suka maupun duka, tetaplah bersyukur. Semoga kesaksian saya menginspirasi saudari-saudaraku untuk tetap berdoa, berharap, dan jangan khawatir. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam Padre Pio, sila strada, sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam kisah-kisah singkat menarik berikutnya. Tuhan memberkati.